terluka. Manusia mudah sekali sakit hati. Manusia mudah sekali merasa memar dan cemas. Tapi dalam hadiratnya kita dipulihkan. Hanya nama Yesus yang memberiku harapan. Bisakah Anda katakan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Lebih dari apapun malam ini, aku butuh Engkau. Penuhilah aku, jamalah aku. Sangat lengkapin aku malam ini Tuhan, karena aku butuh Engkau. Jamalah hatiku, pulihkan hidupku, sembuhkan tubuhku. Aku mengandalkan Engkau. Aku berharap kepadamu. Hanya nama Yesus. Aku tidak mengandalkan yang lain. Aku tidak berseru kepada yang lain. Aku tidak mencari yang lain. Aku mencari Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami menerima sedikit aja daripada firman Tuhan, tapi kami tahu, kami sadar satu kalimat daripada Tuhan lebih luar biasa, lebih indah, lebih berdampak, lebih berkuasa daripada 1000 kalimat manusia. Satu kata daripada Engkau Tuhan lebih baik dari 1000 khotbah dari manusia. Kami butuh Engkau berbicara. Satu ayat, satu kata, satu hembusan, satu bisikan, itu yang kami perlukan malam ini. Perlengkapilah kami. Perlengkapilah kami. Persenjatai kami. Urapilah kami dengan firman Tuhan malam ini. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Sepakat percaya bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi. Bersukacita. Wah, saya bersukacita malam ini. Oh my gosh, saya nggak tahu. Saya datang di acara apa juga gue nggak ngerti. Dikirim oleh tim saya. Oh iya, Ibu Hana. Oh ya, saya tahu Ibu Hana. Puji Tuhan diundang. Saya bayangin ada 10-11 orang gitu ya. Dan kita ada persekutuan, kita ada ini. Ternyata ini lebih daripada gereja. Dan teman ya, saya masuk. Aku nggak siap untuk ketemu teman lama gitu. Ada Pak Agus, ada Pak Andreas. Ya, 20 tahun yang lalu saya kalau doa puasa di Lembang, ya duduk malam itu kan kalau kita puasa, waktu itu puasa 10 hari, minum air putih aja. Iya, dulu 20 tahun yang lalu. Saya telepon Pak Andreas, Pak Andreas lagi di mana? Di Bandung. Pak, aku di Lembang, kunjung dong, ngobrol dong gitu. Bapak datang, Ibu juga datang dong? Datang gitu. Duduk di situ, ada api, ngobrol, berdoa. Thank you Pak, masih ingat sampai sekarang. Jadi malam ini loh, kok ketemu ini? Dan bukan hanya saya kenal, orang juga kenal saya. Pak Mak dulu kan main lenong rumpi. Masih ada yang ingat gua main lenong rumpi. Main lenong rumpi sama Hari di Fretes, jangan salah. So, dan dulu ya teman-teman dari Full Gospel Club Tomang Chapter legendaris. So, thank you. So, terima kasih banyak. Jadi saya sangat diberkati malam ini dengan saya berjumpa dengan teman-teman dan teman lama dan
juga Pak Rudi siapa aja? Pak Rudi, itu dia bersembunyi sama ibu di mana? Nah, itu waktu anak saya masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, itu jalan-jalan di taman di Hotel Yasmin ya, di atas ya, dan bersekutu dengan Pak Rudi, ketemu, dia punya ikan itu ada ratusan ikan, itu anak saya itu udah lempar, itu makan itu, kata pakan ya, pakan itu, ikannya itu menggeliat, itu anak saya itu itu Yasmin. Ketemu Pak Rudi senang banget ya, ketemu puji Tuhan. Tadi saya WA ke Amanda, tadi saya bawa khotbah dengan slide. Saya suka bikin slide saya bagus-bagus loh. Karena aku juga pelayanan media, tahu bikin slide dong. Slide saya bagus-bagus, semua hamba Tuhan kalah sama slide gue. Khotbah saya mungkin nggak bagus, tapi slide saya bagus banget. Jadi kalau malas, bosen dengan khotbah saya, tapi bisa menikmati slide gitu kan. Tapi saya nggak mau buka itu, saya mau share aja dari hati, boleh ya? Saya share perjalanan saya ini di Indonesia 38 tahun. Kalian tahu nggak sih, saya setiap hari diteror, nggak ngerti kan? Saya setiap hari, saya bisa ditanya, asli ini, minimal 1 hari 5 kali, saya ditanya oleh siapa aja? Oleh supir taksi tadi, oleh Mbak yang melayani di Indomaret, oleh siapa aja yang saya jumpai. Kok Bapak bisa bahasa Indonesia? Udah berapa lama di Indonesia? Dari mana asalnya? Dan istri Bapak dari mana? Dan seterusnya. Kalian bisa bayangin selama 40 tahun saya harus jawab itu setiap hari. Itu yang maksudnya. Jadi kadang-kadang itu kaki juga. Terus Mbak, saya minta ada aqua nggak? Kok bisa bahasa Indonesia? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Oh sorry, ini ada Zoom. Aduh, maaf ya. Tapi saya belajar bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk kita memberitakan Injil, untuk kita bagikan Kristus kepada dunia. Saya belajar menikmati itu loh. Jadi iya, saya udah hari ini di taksi. Pak, ini Cideng ya? Dia kaget, supir taksi, kamu dilihat sama. Dia pikir dia jemput orang bule gitu. Terus tiba-tiba, ini Cideng gitu. Dia kaget. Dia lihat saya, loh kok Bapak bisa bahasa Indonesia? Loh bisa dong gitu. Loh, Bapak udah lama di Indonesia? Udah siap ya. Iya, saya udah 120 tahun di Indonesia. Loh, Bapak memang umur berapa kok bisa 120 tahun gitu? Ya dari sini, ya saya datang sebagai pemberita Injil. Bapak tahu nggak Injil? Itu aja. Iya, Injil kabar baik. Bapak pernah nggak dengar kabar baik? Udah. Jadi itu hari-hari saya tunggangin aja ya. Kelemahan menjadi kekuatan. Ya. Tapi ya di Indonesia ini Tuhan tuntun saya ya, saya terharu ya. Saya itu wow. Tuhan gak tahu juga ya gimana Tuhan bisa memilih saya. Sehingga saya dapat kesempatan yang sangat luar biasa untuk memberitakan Injil di Indonesia dan kepercayaan daripada Tuhan untuk membangun sebuah pelayanan. Kadang-kadang saya pikir bukannya Tuhan memilih saya, tetapi Tuhan kehabisan opsi, nggak ada opsi lain gitu.
udah kehabisan stok hamba Tuhan yang bagus gitu ya. Jadi sisa-sisanya ada Mark McClendon, dia udah pakai dia aja gitu ya. Jadi akhirnya saya terpakai, saya berlaku gitu ya, karena yang lain gak ada yang mau gitu. Ya. Belum tentu loh kalau kita menolak ada cadangan yang lain. Did you know that? Belum tentu. Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu dan kita nggak mau, belum tentu ada stok, ada cadangan, ada lain yang Tuhan bisa ambil. Ya udah, kalau kamu nggak mau yang ini, belum tentu. Makanya Yesus beritahu kepada murid-muridnya, bilang kamu harus berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, mintalah padanya untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam ladang yang sudah menguning ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang mau melayani, sedikit yang mau memberi dengan hati, sedikit yang mau berkorban sampai sedemikian rupa. Jadi kalau Tuhan sudah temukan, itu kayak harta itu. Jadi kalau kita mau betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup ini, kita mesti menjadi relawan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Asal dia panggil, yes sir. Asal dia utus kemana? Suruh lompat setinggi apa? Suruh lari sejauh mana? Pokoknya kita siap aja dipakai Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan yang sangat unik dengan Tuhan. Ada orang kaya di sini nggak? Tahu nggak, saya sebel dengan orang kaya. Ya orang kaya, banyak orang itu kaya, tapi kaya buat apa? Karena saya marah juga ya. Kaya buat apa? Aku pernah ketemu. Ini ada pengusaha. Dia pusing menghubungi. Saya agak lupa detail daripada cerita. Mungkin karena saking keki saya. Karena dia kehilangan surat tanah. Jadi dia ini ada urusan tanah, dia tuh banyak banget. Lalu dia taruh surat itu di mana? Dia nggak tahu, dia berangkas yang mana? Di rumah dia yang mana? Iya, di rumah dia yang mana? Berangkas yang mana? Waktu itu tahun berapa? Pokoknya sertifikat tanah itu ditaruh, dia sekarang cari nggak ketemu. Saking banyaknya tanah dia. Dan ini ibu ini umur 78 tahun, yang cemas, yang bete, yang kesal. Kenapa? Karena cari-cari sertifikat tanah itu nggak ketemu-ketemu. And it's like, what is all that for? Sementara setiap hari di Indonesia, di kantong-kantong Kristen Sabang sampai Merauke, kita melihat keadaan umat Kristen seperti sekarang. Indonesia nggak kurang gereja, kita ada hampir 70.000 percaya. Kami, pelayanan kami itu ribuan gereja kami layani dari ratusan denominasi. Tangan saya pegel dari saya tanda tangan MOU dengan gereja-gereja. Gereja Masih Injili Timur, Gereja Masih Injili Minahasa, BNKP, GNKPI, GKPN, GKII, GKIN. Ada ratusan denominasi kami kerja melayani gereja-gereja, tapi I have to tell you, keadaan gereja di Indonesia nggak baik-baik loh. Ada banyak sekali masalah. I love the church. Aku sangat mencintai gereja. Tetapi ini kita ada di satu masa yang sangat kritis. Kenapa? Karena ini ada momen di mana kita punya satu tsunami. Jumlah anak-anak kita di Indonesia itu banyak sekali. Kami paling mencintai apa? Melayani di mana? Pulau Nias. Pulau Nias
Tapi kebanyakan kita orang Kristen nggak sadar. Pulau Nias unik, satu-satunya pulau di Indonesia di mana umat Kristen terhitung lebih dari 95%. That's Nias. Ujung ke ujung. Paling di Gunung Story kita ketemu dengan orang Makassar. Ya, orang pendatang. Pulau Nias 95% Kristen. Kampung Kristen yang luar biasa, hampir 1 juta penduduk. Nah, itu orang Nias yang masih di Nias. Wah, itu adalah lumbung generasi anak yang hanya menanti saatnya diperlengkapi, dimuridkan, dipersenjatai, diutus menjadi generasi hebat bagi Allah di Indonesia. Nias. Dari desa ke desa ke desa ke desa, kami melayani seluruh pulau itu. Di ratusan lokasi kami layani itu. Melalui semua yang Tuhan berikan buat kami berikan buat gereja, kami layani. Lumbung-lumbung Kristen itu tertinggi apa? Abuse, kemiskinan, penganiayaan terhadap anak, perceraian, isu-isu keluarga. Sampai tahun ini PGI akhirnya mereka proklamirkan tema mereka, Domestika Ecclesia. Waktu saya dengar itu kaki saya lemes. Saya itu meneteskan mata saya bilang, thank God. Akhirnya ini ada pemimpin PGI yang hebat, yang mendengar suara Tuhan, yang menangkap ini, dan akhirnya mendeklarasikan Ecclesia Domestika, bahwa keluargalah adalah gereja dan harus menjadi gereja, dan harus kita itu layani sebagai manifestasi gereja terkecil. Kebutuhan untuk kita melayani generasi dan keluarga di seluruh Indonesia sampai kepada lumbung-lumbung Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Saya bisa sebut satu karena kami melayani di hampir semua. Itu luar biasa. Makanya keki kalau nggak bisa ketemu sertifikat tanah gitu ya. Lalu kita beli itu batang emas, tapi batang emas ditaruh di mana? Kita udah kehilangan jejak, kita udah nggak tahu di rekening kita, rekening yang mana? Terlalu banyak rekening. Karena sejak tahun 1990 atau 85 rekening itu. Dan itu udah berubah zaman, berubah ini, udah anak cucu cicit itu udah kita yang rekening yang mana aja, polis asuransi mana aja, inilah saham and mutual fund and bond and whatever, butuh banyak, kita nggak bisa lacak. Sementara generasi itu dalam pertarungan. And it's like, come on people. Tuhan memberi kita kekayaan buat apa kalau bukan untuk mengurus kepentingan Tuhan di generasi kita. Dan itu seharusnya menjadi our main thing, hal yang utama yang harus kita kerjakan. Nah, termasuk saya juga, saya sama istri saya ya belajar buat janji iman yang signifikan, yang sakit ya, di level kami lah, di apa yang, dan kami itu nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami memberi apa aja yang Tuhan suruh kami beri, kami beri. Boleh nggak saya share firman Tuhan itu antara di hati saya malam ini? Yesaya pasal 59. Saya kasih ini waktu saya udah mau habis ya. Ini lagi curhat waktu saya habis gimana. Terlalu ini ya. Kalau ada yang tersinggung, puji. Saya berarti kena. Saya juga nggak siap untuk ngomongin itu, cuman itu tiba-tiba ada di hati saya cerita ya.
Saya curhat. Saya ini melayani selama puluhan tahun. Saya melihat sekarang kita lagi memasuki era di mana dunia akan terkatung-katung di dalam krisis. Anda akan menyaksikan 2026, 27, 28, 29, 30 dunia akan menuju kepada era di mana kekacauan itu akan bertambah banyak. Kecerdasan buatan itu seperti tsunami akan sedang menghantam kita semua, dan itu akan membongkar masyarakat, society, sosial, ekonomi, semua akan diusik, dibongkar, apa itu ya? Kalau kita bikin sambal, ulek, akan diulek oleh kecerdasan buatan. Ini ya, saya fansnya Tesla. Dengan Tesla, Elon Musk Tesla. Tahun depan mereka akan lepas, mulai di bulan Maret mereka akan lepas taksi robot. Yang pertama, mereka target tahun depan cetak 50.000 taksi robot pertama. Untuk tahun 2027 cetak 1 juta. Dan mereka akan cetak jutaan taksi robot yang berkeliaran di Amerika tentu pertama, dan kemudian di seluruh dunia, dan tidak lagi pakai supir dan tidak lagi pakai manusia sama sekali. Anda tinggal panggil, Anda duduk, dan Anda masuk di dalam dan diantar kemana saja yang Anda mau dengan harga yang sangat murah, karena tidak ada supir, tidak ada manusia, dan itu jalan 24 jam, nggak menurut shift. Nggak ada shift, robot nggak punya shift, robot nggak pernah tidur, robot tidak perlu mampir di WC, robot itu tidak ada libur, robot tidak ada overtime, dan robot tidak perlu asuransi. Jutaan, puluhan jutaan, mereka langsung lihat perusahaan Tesla akan naik menjadi lebih dari 10 triliun daripada robotaksi. Kemudian menyusul dengan robotaksi, di bulan Maret besok akan dibuka, tirai akan ditarik, dan akhirnya Optimus Veo 3 akan dipresentasikan, siap dicetak di pabrik secara massal, yaitu adalah robot manusia yang saking real tidak bisa lihat bedanya antara gerakan dan gaya dan bicara dia dengan manusia normal. Ini adalah realita kita tahun depan. Target mereka adalah sebelum tahun 2030 setiap tahun cetak jutaan robot. Pasukan robot yang jutaan, kemudian puluhan jutaan, kemudian ratusan juta. Sehingga dari situ Tesla akan menjadi perusahaan yang nilainya puluhan triliun dolar. Ini adalah tsunami daripada artificial intelligence yang sedang melanda, akan mengubah seluruh dunia. Kita ini di rumah ini banyak yang seperti saya yang setengah sepuh. Jadi kita dengar orang itu bunyikan gong darurat, kecerdasan buatan sebentar lagi akan bikin. Nah, kita tarik nafas dan kita bilang, ya drama sedikit bolehlah, biar seru nih. Ya, tapi ini saya mau ingatkan kalian, jangan sampai kita seperti Raja Hizkia. Kita tahu yang dikasih tahu bahwa ini sedang menuju, bahwa akan datang tsunami ini, akan datang masalah ini, persoalan besar. Tahun 2026 sampai 2030
Sampai 2033 kita mengenang 2000 tahun sejak Yesus wafat di kayu salib. Ini adalah momen yang bersejarah, yang luar biasa. Everything. Politics, look at Europe. Europe sudah mau meledak. Eropa sudah mau meledak karena masalah imigrasi. Karena masalah antar agama. Di Inggris, di Prancis, di Jerman, di seluruh Eropa. Ini dunia ini seperti sedang bergetar, dan menuju tahun 2030 kita akan lihat banyak hal terjadi. Nah, kita jangan sampai Raja Hizkia bilang, ya udah, biar itu menjadi urusan anak saya aja. No. Selagi kita ada di sini, Tuhan memanggil kita. Kita harus berjalan dalam panggilannya. Kita mau mengalami Tuhan, jalanlah dalam panggilannya. Kita mau mengalami Tuhan pakai hidup kita, ikutin Dia, taatilah Dia, mulai kerjakan kepentingan Dia. Maka kita akan tiba-tiba, kita akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan lagi cari nih, Dia lagi cari selang, Dia lagi cari saluran, sehingga Dia bisa mengekspresikan kehendaknya, kemauannya, kuasanya di muka bumi, di generasi ini. Dan setiap kita adalah opsi itu, option. Dia sedang cari. Ini ayatnya, saya baca ya buat kita. Di tahu panjang ya Pak, saya waktunya habis ya Pak. 12 jam 12. Cuma 12. Tapi ini aku mau share nih Pak. Ya saya pasal 59. Ini saya dapat 2 hari yang lalu. Tapi Tuhan lihatnya dan adalah jahat di matanya, ayat 15b, bahwa tidak ada hukum. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Wow. Dan Tuhan tertegun karena tidak ada yang membela. Can you imagine? Tuhan tertegun. Loh kok bisa? Tertegun kan? Kalau menurut saya sih seperti ini. Loh kok bisa? Itu kan tertegun. Loh kok? Betul nggak sih? Feeling itu kan tertegun. Loh kok bisa nih? Tuhan tertegun. Kenapa? Karena nggak ada yang berfungsi. Karena di umatnya nggak ada yang tampil. Terlalu sibuk cari sertifikat tanah. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Tuhan Yesus tolong kita. Dan keadilannya yang membantu dia. Dia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Ini ada kecemburuan yang meluap di hati Tuhan, yang terhadap apa? Terhadap manusia yang dia cintai. Cemburu terhadap umat yang sedang mati dalam dosanya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia turun. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang demikian, dia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Nah ini Tuhan turun sendiri. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, ia memberi ganjaran. Ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, barat ya. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, timur. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Wow. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan.
Nah sekarang dia mulai bernubuat nih. Ini berubah nih. Tadi bicara mengenai Tuhan, sekarang di ayat 21 Tuhan mulai berbicara. Adapun aku, Tuhan bernubuat, inilah perjanjianku dengan mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang berbalik dari dosanya, yang bertobat dari dosanya. Ini sedang bicara mengenai kita semua di ruangan ini. Oh, gak ada amin. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Jadi ada dua nih. Tuhan bilang, pertama, aku akan hembuskan rohku atas kamu nih. Yang kedua, aku akan memberi kamu firman di mulut kamu. Kemudian dikatakan apa? Firman yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, anak, cucu, cicit Abraham, Ishak, Yakub, antar generasi. Hati Tuhan cemburu terhadap generasi. Bukan hanya memenangkan jiwa, bukan hanya memenangkan orang-orang secara random, tetapi father to son, the grandson, anak, cucu, cicit, turun-temurun secara antar generasi. Kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ini adalah perjanjian. Ini adalah covenantal relationship. Covenant, perjanjian yang Tuhan ikat dengan Anda, Tuhan ikat dengan anak Anda dan cucu Anda. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya firman Tuhan. Lalu pasal 60 ayat 1 baru bunyi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Isn't that awesome? That's so awesome. Jadi ini saya kasih gambaran. Dalam keadaan krisis, Tuhan bergerak. Tadi saya sangat tersentuh hatinya waktu Pak Agus ya, song leader kita. Tiba-tiba dia, menurut saya itu ditutup Roh Kudus Pak. Tiba-tiba ini dia mulai khotbah. Padahal itu khotbah kan bagian gua. Dia mulai khotbah. Tadi aku mau bilang sama dia, tetapi dia tutup mata. Saya nggak bisa buat apa-apa. Enggak, dia mulai untuk sharing tuh. Jangan cari yang lain. Dalam keadaan yang sukar, kalau berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menjawab. Gitu kan tadi? Itu udah menurut saya itu, wah, itu persis apa yang saya mau khotbah ini. Ini kok bisa ya? Wah, itu udah ini banget gitu. Oh, wah, ini Tuhan lagi mau bicara buat kita malam ini. Dalam krisis, justru kesempatan untuk Tuhan bergerak. Dia tertegun. Tidak ada pertolongan, tetapi dia turun tangan sendiri. Kemudian di sini katakan dia datang seperti arus dari tempat yang sempit. Perhatikan bahwa God is an unstoppable force. Allah kita adalah kekuatan yang tak terbendung. Kalau dia mau turun tangan, pasti beres. Kalau dia mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita, pasti beres. Percaya aja, dia tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung. Kalau dia sudah memutuskan, kalau dia sudah ada maunya, kalau dia turun dalam kecemburuannya, pasti beres. Makanya andalkan sama Tuhan. Powerful. Kemudian dia tidak hanya lakukan, nggak hanya sampai menolong, tidak hanya sampai menyembuhkan saja, hanya sampai membuka jalan saja, atau mengerjakan kehendaknya di dalam hidup kita, tetapi dia mengikat perjanjian dengan kita.
Dia mau ikat perjanjian dengan Anda. Anda Anda melihat Tuhan turun tangan, itu akan menuntun, itu akan membawa Anda kepada satu perjumpaan dengan Tuhan, di mana Dia ikat perjanjian abadi turun-temurun dengan Anda. Bukan hanya dengan Anda, never just with you. Kalau Tuhan bicara kepada Anda, ikat perjanjian dengan Anda, Dia ikat perjanjian dengan keluarga Anda. Karena bagi Tuhan, it's the same. Dirimu, mulutmu, mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dan sampai selama-lamanya. Rohku akan menghinggapi engkau. Firmanku taruh di dalam hidup kamu, turun-temurun. Inilah aku mau ikat perjanjian dengan kamu. Powerful. Dia mendeklarasikan firman-Nya dan rohnya sebagai lambang, sebagai meterai daripada perjanjian Dia dengan Anda. Powerful. Kemudian dari situ baru muncul rise and shine. Bangkitlah, menjadi teranglah. Inilah seruan Dia kepada kita. Kita harus berfungsi. Kita ini harus berfungsi. Saya ini sekarang pada momen ya. Saya umur 62 tahun. Terima kasih. Ya, di September kemarin. And it's like, gimana ya, kita di umur ini, it's like nothing to lose. Saya tidak ada sesuatu yang saya perlu buktikan kepada siapapun. Itu sudah lewat itu. Saya udah sampai satu titik di mana saya bisa terbuka, saya bisa transparan. Saya tidak butuh apa-apa, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh belas kasihan daripada orang-orang, saya tidak butuh orang untuk angkat saya atau tepuk tangan. Yang saya butuh adalah lihat kita di Indonesia ini berfungsi. Temukan dong sertifikat tanah itu, jual aja gitu. Buat apa sih? Tumpuk aja di situ, koleksi debu, nanti dijual aja. Jadikan itu aset kerajaan Allah, kendaraan kerajaan Allah untuk memuridkan generasi anak untuk bangsa ini. Di mana Tuhan menuntun, di mana Tuhan atur, di mana Tuhan bukakan. Mending itu menjadi aset untuk kekekalan, untuk surga, daripada itu menjadi warisan kepada anak kita. Nggak butuh juga. Kemarin dulu saya suka koleksi antik. I like it. Aku suka antik. Aku suka mesin tip. Saya punya terlalu banyak mesin tip. You know, terus kita karena dulu mama saya sekretaris, jadi waktu saya pulang sekolah aku bisa dengar mama saya di atas saya koleksi mesin. Sampai satu hari saya sedang ada di satu market, kalau nggak salah Hell's Kitchen New York, satu kayak antique store, toko antik. Barangnya bagus-bagus, masih kinclong. Tahu kinclong? Saya tanya, Pak, ini kok bisa ya? Barang dari tahun 50, dari tahun 60, tetapi ini masih baru, seperti baru keluar dari toko. Kok ada gitu? Oh iya, ini biasanya begitu. Kalau orang tua wariskan rumah kepada anak-anak mereka, lalu anak-anak itu datang, lalu mereka itu lelang per kamar. Mereka udah nggak lihat lagi. Pokoknya kamar ini silakan kasih harga yang terbaik. Jadi orang datang lihat di kamar itu, lalu mereka masukkan harga yang tertinggi, diborong aja seluruh isi daripada kamar itu, dimasukkan ke truk, lalu dibawa dan dijual.
And I was just like, what? Kita tuh kumpulkan barang dan barang dan barang dan barang, dan selalu kita bilang biar menjadi warisan untuk anak kita. Sementara anak kita sakit kepala semua. Aduh mama, apaan ini? Mereka tuh datang di rumah kita yang penuh dengan barang. Ya Tuhan, ini apa aja? Anak kita tidak butuh tuh. Biar itu menjadi aset buat kerajaan Allah, mengerjakan kekekalan sekarang di generasi ini. Jadi inilah Tuhan itu sedang mencari doers. Arise and shine. Bangkitlah, ini seruan. Bangkitlah, jadi teranglah. Ini loh, aku sudah ikat perjanjian dengan kamu. Rohku kuberikan, firman kuberikan. Aku perlengkapi engkau. Aku turunkan tangan dalam hidupmu. Engkau mengalami perjumpaan dengan aku. Sekarang kamu ini aku utus. Bangkitlah, jadi teranglah. Biarlah kemuliaan Tuhan jadi panci atas hidup kamu. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan berduyun-duyun datang kepada terang kemuliaan yang ada di dalam hidupmu. Most powerful. Powerful. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih momen ini. Kami berdoa supaya Kau meteraikan ini. Tuhan, ampuni kami. Kami penuh dengan diri kami, dan kepentingan kami, dan kesibukan kami. Kami mengasihi Engkau, tetapi hidup kami adalah mengenai diri kami. Ego kami segede gajah, dan kami setiap hari bergulat dengan perasaan. Ampuni kami. Engkau yang sedang memanggil kami. Engkau tertegun. Kau tertegun, kau nggak ada yang bangkit, tidak ada yang bela, tidak ada yang turun tangan, tidak ada yang perjuangkan keadilan sampai engkau terdesak hati dan kau mau turun tangan sendiri. Ampuni kami Tuhan, jadikan kami yang diutus itu yang bangkit dan menjadi terang. Jadikan kami selang ilahi, sehingga melalui kami Engkau datang seperti arus dari tempat yang sempit. Hidup kami dan mulut kami dan keluarga kami menjadi ajang untuk kuasa Allah. Indonesia butuh, generasi anak butuh, keluarga di Indonesia ini butuh. Mereka butuh, Pulau Nias butuh, Kupang, NTT, Rote, Ambon butuh, Manokwari, suku Arfa, suku Dani butuh, Papua butuh, Maluku sengsara, Minahasa sengsara. Begitu banyak abuse dan penganiayaan seksual, pelecehan seksual terjadi. Mereka butuh dalam pengertian. Gereja susah, gereja capek, gereja letih, gereja jenuh, gereja pusing. Mereka butuh pembaharuan, kebangkitan. Mereka butuh revival, kebangunan. Pakailah kami Tuhan untuk mengerjakan kepentingan-Mu di generasi ini. Pakai hidup kami, aset kami, hal-hal yang Kau percayakan kepada kami untuk menjadi vehicle, menjadi kendaraan untuk hal yang baru yang Kau mau buat. Tuntunlah kami, pimpinlah kami Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Bapak.
diberkati. Semua diberkati pada malam hari ini. Haleluya. Tapi nggak ada amin tadi Pak. Aku korban diem. Nggak ada amin, nggak ada tepuk tangan juga, nggak ada apa-apa Pak. Oke. Kita jangan merasa orang terlalu kecil ya. Walaupun diri kita kecil, tapi di tengah-tengah kegelapan kita bisa menjadi bus dari terang untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Ini saatnya kita akan bertanya di mana mungkin kita punya kendala, hal-hal yang tidak kita mengerti. Jangan kita terpendam, kita harus bertanya sehingga kita bisa lebih pencerahan pada malam hari ini. Kita ada waktu sekitar 20 menit dan kesempatan ini saya harapkan kita bisa saling sharing dan kita bisa ada solusi di dalam pergumulan kita yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, kita malah jadi stres. Nah ini saatnya Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita. Mulai dari siapa? Ibu-ibu kali yang sudah menunggu, yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya tunjuk nih. Alex. Yang pertama buka jalan dulu. Ana. Dan dia Pak Wianto. Oke. Sendiri Ibu Hana. Silakan Pak Wianto. Halo Mbak. Kalau ada mic yang lain. Pak Max, saya mau tanya. Di Minahasa, Pak Max disebutkan di Manado kan kantor Kristen. Tapi menurut statistik Pak, angka perceraian mereka paling tinggi di Indonesia. Itu kenapa? Pertanyaannya adalah kantong Kristen, kenapa angka perceraian yang paling tinggi? Jawabannya adalah saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu adalah alasan apapun itu, keadaan di sana itu sangat memprihatinkan karena sangat rohani di satu sisi. Ada gereja di setiap 200 meter, kadang-kadang setiap 100 meter juga ada gitu kan. Dan jadi itu realitanya adalah keluarga di sana dicapik-capik oleh musuh. Ada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada satu kasus kami di satu desa di daerah Minahasa, Pak. Ini true story. Saya nggak membesarkan atau melebihkan. Ini asli terjadi. Sampai saya sesak gitu. Sampai saya sakit. Ininya aku pengen samperin gitu. Tapi ya gimana orang bule samperin orang di desa bakal digebukin juga gitu. Jadi ada satu anak kami punya namanya School of Life ya. School of Life ini adalah setelah jam sekolah, anak-anakku juga datang gereja, kami bermitra dengan gereja, mereka kumpul gitu. Nah, setiap hari itu ada tutoring bahasa Inggris, science, math, matematika gitu ya. Terus kami pelatihan karakter, pembinaan, pemuridan, pakai superbook juga. Jadi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi transformasi hidup. Nah, ini proyek besar buat kami. Nah, ada satu anak di dalam program itu. Anak ini benar-benar datang berdiri dari jauh, Pak. Dia dari jauh, dia melihat gurunya itu tahu, panggil dia. Akhirnya anak ini dirangkul masuk di dalam dan
ternyata anak ini nggak bisa lama. Kenapa, Pak? Karena anak ini oleh mamanya itu di umur 9 tahun dia kasih kepada pria-pria di desa itu untuk dipakai, dan sekali dipakai dia dikasih 5.000 rupiah mamanya. Dengan cara seperti itu mamanya itu dapat uang karena dia tidak punya suami, jadi dia dapat uang. Jadi waktu orang tua lain melihat anak itu di dalam sekolah live, mereka itu nggak mau karena takut anak mereka dipengaruhi oleh anak ini yang jadi mereka minta supaya dikeluarkan. Itu kasusnya. Jadi datanglah kami, Pak, bawa kami ini kepada polisi. Ini anak umur 9 tahun sampai 10 tahun tetapi dikasih pinjam kepada om-om yang ada di desa itu. Kasus nih. Kami datang, kami juga siapkan juga untuk pengacara, Pak. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Karena polisi bilang, aduh kalau kami urus kasus, banyak seperti itu di daerah ini. Kami nggak bisa urus satu kasus itu, banyak banget gitu. Kalau kami urus satu, harus urus semua. Mereka nggak mau urus, Pak. Can you imagine? Jadi, saya bilang kepada tim saya, anak ini, kita sekolahin aja di Manado. Di kota Manado ini kan di Minahasa, di pinggir laut gitu. Saya cari mitra gereja di Manado yang mau nampung, yang punya kayak asrama, bukan asrama, tapi ya ada semacam panti asuhan garis miring asrama, tapi dalam konteks gereja yang aman, yang kami percaya gitu. Kami datangin mamanya nggak mau karena kehilangan mata pencaharian. Jadi akhirnya aku suruh staf saya, udah deh, mamanya dikasih duit aja, kasih aja dia, misalnya 1,5 juta. Tahun depan kita kasih lagi 1,5 juta misalnya kayak gitu. Gak bisa. Kenapa? Seperti dagang anak. Jadi orang tua kalau dibilang udah deh 1,5 juta berarti kami beli. Gak dia ketawa. Memang gak lucu. Seperti seakan-akan kami beli. Jadi antara ini keadaannya seperti itu, Pak. Di Minahasa ya, di daerah, di pedesaan sampai seperti itu. Dan keadaan keluarga di daerah Manado dan Minahasa itu sangat memprihatinkan. That's a real story, Pak. Gereja seperti tidak ada modus, tidak ada cara untuk pembenaran. Makanya salah satu yang kami buat adalah kami, dan ini kami butuh hampir 4 tahun ya untuk membuat ini. Kami buat namanya The Parenting Project. Ini The Parenting Project adalah satu seri media yang bisa dipakai setiap gereja untuk melatih orang tua di gereja masing-masing menjadi orang tua yang benar, besarin anak, ya, membangun keluarga ilahi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sekarang kami sedang rilis ya di daerah-daerah. Udah ada sih, ada hampir 2.500 2.500 gereja yang sudah daftar untuk pakai seri parenting untuk bangun keluarga. Dan ini kita udah mau tanda tangan MOU dengan PGI karena PGI butuh ini. PGI terbesar ya di Indonesia, mereka merasa begitu butuh, jadi jadi mereka akan juga gunakan parenting project. Ini salah satu host Jeff
sama istrinya Tiffany. Dan ini kita rilis, puji Tuhan sih, tahun 2023. Ini dia. Tapi lihat ini Pak, lihat ini. Ini bagus banget. 2.491 gereja sudah mendaftar untuk parenting ini, namanya The Parenting Project. 11 modul untuk menolong setiap gereja melatih orang tua di gereja itu menjadi orang tua yang ilahi. Lihat, Sumatera Utara termasuk pulau ini, Pulau Nias, meledak loh. 622 gereja mau mengadakan pelatihan parenting keluarga ilahi di gereja mereka masing-masing. Ini luar biasa ini. Tapi lihat Minahasa, mana Minahasa? Ini. Look at this. What? 59. Padahal di sini ribuan gereja. 59. Jadi kami itu datang kepada gereja itu kayak mohon-mohon. Kan kami yang memohon-mohon kepada gereja untuk menyelamatkan keluarga mereka. Terbalik-balik gitu. Ya. Tetapi ini realita, ini pergumulan besar di sini. Memang kami sedang set ulang di Sulawesi, kami sedang set ulang, kami sedang berdoa, kami mau kampanye di Sulawesi gimana dan melalui PGI bersama dengan PGI supaya gereja-gereja itu dibangkitkan untuk mereka latih keluarga. Karena ini kalau udah masuk lihat ini ada yang soal kesaksian ada ribuan kesaksian. Ini baru dari tahun 2023 kami rilis kesaksian itu ribuan. Luar biasa. Go back one see the map again. Ini baru satu proyek kami Pak. Ini proyek besar ini. Ini proyek besar. Lihat nih, Jawa Tengah. Jawa Tengah haus dan lapar. Gereja-gereja hirup. Wah, mereka ambil. Ini NTT lumayan loh. Biar keras, budaya di sana super keras. Tetapi mereka itu giat ya mengadakan di daerah sana. Jadi ini kita sedang gumulin ya. Kita sedang gumulin karena target kami puluhan ribu gereja. Gimana? Supaya keluarga-keluarga kita dipulihkan. Coba next. Nah ini keadaan parenting project di gereja-gereja kayak gini Mak. Jadi ini mereka ikutin pelatihan ya. Orang tua kalau diikutin sesi pulang nangis ya. Mereka ketemu anak itu minta maaf. Banyak orang tua belajar untuk minta maaf, pemulihan, perbaikan. Ada kesaksian nggak ya? Ada ya? Si Lenny Marlina, Lenny, mau lihat kesaksian nggak? Oke. Kok tanya jawab begini Pak? Ini orang ke gereja ibadah hari pesta porah. Dulu waktu saya suka pukul-pukul adik saya, anak saya, dan saya. Malam itu kami berantem. Saya dipukul sampai habis-habisan. Saya coba bunuh diri. Saya ambil tali, saya ikat, saya gantung diri. Awalnya rumah tangga kami tuh kami bangun di atas dasar apa ya, istilahnya kayak suka sama sukanya kami aja. Kami nggak mau tahu, pokoknya nggak tahu yang namanya ibadah. Hari Minggu orang ke gereja ibadah, hari pesta porah. Dan dulu KDRT buat kami itu udah biasa, itu udah kayak lauknya kami tiap hari. Sampai lahirnya anak kami pun kami sia-siakan. Jadi kayak terbuang anak itu, dia nggak diurus sampai sama sekali. Kadang saya seharian nggak masak, dia minum air aja. Dulu waktu saya suka pukul-pukul adik saya, anak saya, dan saya.
Jadi waktu berjalan cari ikut sama tetangga, ikut ke gereja. Dia ngajak kita nggak mau ikut, maunya minum-minum aja. Saya rajin ke gereja anak dan suka nonton Superbook. Kisah yang saya sukai adalah kisah peperangan terakhir. Tuhan mengalahkan semua setan. Saya ingin Tuhan mengalahkan setan yang di dalam tubuh orang tua saya, supaya mereka setiap hari ke gereja. Terus dia ikut gereja anak, pulang sampai rumah, dia langsung bilang, Mama, Bapak, kakak ini punya orang tua nggak? Kok di gereja anak semua orang tuanya hadir, kok kakak orang tuanya nggak ada? Kalian di mana sih? Punya hati nggak? Dia ngomong gitu, terus saya kayak tersentuh. Itu pas hari Jumat, besoknya hari Sabtu, dia bilang, Mama, siap nggak besok ikut saya ke gereja? Saya ngomong ke bapaknya nggak terima. Malam itu kami berantem, saya dipukul sampai habis-habisan. Udah gitu jam 2 malam, saking stresnya saya coba bunuh diri. Saya ambil tali, saya ikat, saya gantung diri, terus sadar ya, si Charlie yang sadar. Bapak, Mama udah gantung diri gitu katanya, teriak. Bapaknya loncat dari kasur, ambil parang, potong talinya, jatuh. Terus besoknya saya ikut ke gereja. Saya ikut ke gereja dalam keadaan leher saya ini masih merah, bekas tali. Saya ikut ke gereja, sampai di gereja Pak Gembala yang pimpin, dan khotbahnya itu menyentuh sekali, pas dengan apa yang saya alami. Saya merasa menyesal dan malu juga terhadap Tuhan, malu juga kepada anak saya. Kenapa anak sekecil ini bisa menyadarkan saya, sedangkan saya orang tua kok tidak tahu diri. Setelah Oke, luar biasa ya kegiatan dari CPN ya, sesuai dengan kegiatannya si CPN jadi cahaya bagi lingkungan, jadi berkat bagi Indonesia. Oke, waktu berjalan terus, mungkin masih ada satu pertanyaan yang kalau kita beri kesempatan sesuai itu kita mengakhiri pertemuan kita kena waktunya. Satu wanita, satu laki-laki. Wanita dulu yang mau bertanya. Siapa? Oh, ibu yang pakai baju pink ya. Kita dulu, ibu-ibu dulu. Ibu Ana atau siapa? Apa Ibu Rina kali? Siapa di sini? Oh, ada yang satu di belakang sedang mencari sertifikat. Iya. Ya, tolong mic-nya yang di belakang tuh. Iya, iya. Tolong namanya dari mana? Silakan Bu. Selamat malam semuanya. Saya Novi. Dapat berkat banget ya hari ini dari Pendeta McMander. Sangat kenal juga. Pertama lihat juga, dan saya nggak akan tanya. Udah nanyanya ke tante waktu itu. Bisa bahasa Indonesia? Enggak. Aku buat bahasa Inggris. Oke. Jadi mungkin ya saya bergereja sebetulnya di GKMI itu asal dari Gereja Kristen Mulia Kudus ya. Kebetulan papa dan suami juga majelis. Nah kita itu memang sedang bangun lah gereja gitu. Tadinya sewa sampai akhirnya sekarang bisa
bisa punya gitu kan. Nah memang saat ini tuh makin jadi ya tadi seperti Bapak bilang, gereja itu adalah dimulai dari keluarga. Nah, saya juga sudah punya anak 2. Dari situ saya mengikuti kan ya sekolah minggu gitu. Karena memang sebelumnya saya ini bukan Kristen. Sekarang sudah jadi Kristen dan saya jadi setelah punya anak sekolah minggu ya itu dapat firman Tuhan. Nah, ya kami sekeluarga itu happy family, bersyukur banget punya anak yang baik, sehat gitu ya. Nah tapi sekitar kami, which is hanya di gereja kami, itu banyak anak-anak yang ada yang autis, ada yang OCD, ada juga yang tidak ada papanya, tidak ada mamanya, ya karena pas away seperti itu. Jadi lihat anak-anak ini tuh kasihan. Jadi kemarin ini kita juga adakan sesi seminar parenting, ya kan. Terus juga buat anak-anak ada aktivitas-aktivitas. Nah, jadi tadi sangat ini banget ya pas lihat tadi The Parenting Project tuh mata saya dijauh gitu. Maksudnya, wah nanti saya mau ngomong nih sama di gereja gitu. Mungkin kita bisa kerjasama nih gitu kan. Ya jadi seperti itu sih Pak. Pertanyaannya adalah cara kerjasamanya gimana? Seperti itu sih. Bukan ke Bogor, ada yang bisa silakan. Gampang sekali ke www.theparentingproject.id dan di situ gereja GKNE ya bisa langsung daftar secara online, secara digital. Itu langsung dia sign up, dia bisa daftar. Dan kalau dia sudah daftar, itu dia bisa juga ikut pelatihan itu atau di Zoom. Dan itu sebenarnya sangat mudah sekali ya, karena kan kita mengadakan di gereja dan kalau dia sudah daftar, dia bisa akses semua materi secara online. Jadi kami membuat ini secara digital supaya justru seperti ini, tidak harus CBN juga datang, semua pelatihan ada dan itu bisa segera dimulai. Gitu. Jadi ada semua media itu tersedia di learning management system kami dan dengan dia masukin password dengan PIN daripada gereja, dia bisa akses semua. Lalu dia bisa membuat grup di gereja, dia bisa buat kelompok orang tua daftar gitu kan, terus mengadakan seperti nobar. Sekarang sistemnya kami sebut 7-4, 7 modul wajib, 4 modul opsi. Jadi dia bisa dengan 7 modul, which is tidak sampai 2 bulan, dasar parenting, dasar keluarga ilahi itu bisa beres dalam waktu 7 minggu sampai 2 bulan. Udah bisa wisuda. It's really wonderful. www.theparentingproject.id langsung. Dan kami tidak menjual, kami menyediakan untuk gereja-gereja. Boleh tanya lagi? Ya. Pak Pendeta, jadi berarti nanti yang akan jadi trainernya itu siapa? Ada bisa ikut pelatihan. Jadi yang penting gembala gereja yang menjadi penggerak di gereja Anda. Bahwa gembala itu komplisit. Jadi dia mengerti. Kalau enggak dia yang jalanin, dia menunjuk salah satu wakil gembala atau salah satu majelis untuk bertanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab inilah yang ikut pelatihan di sini. Ikut pelatihan itu di Zoom, by Zoom. Tetapi di daerah mana nih, Bu? Di Puri. Oh, di Puri ya. Kami juga ada fasilitator CBN di Jakarta.
yang kalau ada masalah bisa dihubungin, dan kalau memang somehow nggak bisa ini, dia bisa datang gitu. Kami mau melayani sampai seperti itu. Okay, thank you. Yeah, you can do it. Thank you so much. It's wonderful. Oke, masih ada satu lagi. Kita beri kesempatan untuk kaum pria. Ya, kalau nggak ada, saya juga kaum pria. Jadi saya tetap bertanya. Pak, kita tahu setelah Yesus selesai berkhotbah di atas bukit, ya, hari sudah mulai gelap dan pengikutnya banyak. Tapi di situ cuma terdapat 5 roti dan 2 ikan. Secara analis logika itu kan tidak masuk di akal. Nah, tapi ternyata terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi bagian dari solusi dan bisa mengalami hal-hal demikian, sehingga kita bisa percaya bagaimana itu. That's actually really wonderful. Itu pertanyaan bagus banget ya. Dan menarikkah bahwa 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Tuhan bisa dilipat gandakan? Dilipat gandakan secara tidak terbatas. Tahu nggak namanya dalam bahasa Inggris? Google. Ya, Google, Google, Google itu adalah istilah untuk angka yang sampai infinity, yang tak terbatas gitu. Nah, saya selalu tantang kepada staf saya, kita jangan kagum dunia ini, wah Google hebat ya. Ini lihat ini perusahaan-perusahaan yang bikin yang eksponensial gerakannya. Kenapa nggak kita yang kerjakan seperti itu? Yang Tuhan perlukan adalah persembahan kita. Jadi anak kecil dengan 3 roti dan 2 ikan, dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi di tangan Tuhan itu dilipat gandakan menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Dan saya percaya karena diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Yesus, lahan yang paling subur, Pak. Kalau mau menabur, itu udah mungkin anak itu udah dapat the best dia dalam sepanjang masa ya. Tangan Yesus secara langsung, dan itu diberkati. Tapi ini adalah prinsip kerajaan Allah. Waktu kita persembahkan kepada Tuhan, kita give it to God, Tuhanlah yang melipat gandakan itu. Jadi itu yang kami doakan setiap hari di CBN dan juga dalam keluarga saya secara pribadi. Apa yang kita buat seharusnya eksponensial, harusnya melipat ganda bagi kerajaan Allah gitu. Jadi sebagai pelayanan kami selalu seperti itu. Makanya kenapa kami ada kemarin kami ketemu satu mitra CBN, dia tanya sama kami, dia bingung, dia bilang kalian itu punya berapa paut? Kami bilang gini, Pak, kami punya 540 paut bersama dengan gereja mitra. Terus dia tanya, dia bilang kalian itu berapa gereja yang sekarang pakai Superbook? Kami bilang berapa, sekian ribu pakai. Oh, the parenting project sekian ribu. Terus berapa desa yang kalian, sekian ini 82 gereja yang kami layani secara holistik bersama dengan Ober Berkat Indonesia. Ceritain, dia bilang, oke, sekarang saya mau tanya, dana yang kalian butuh setiap bulan berapa? Ditanya begitu, Pak. Kami itu sebut angkanya, oh kami butuh seperti ini, Pak. Sekarang kalian itu punya di tangan berapa yang setiap kami baru sampai segini. Dia bilang begini, dalam kehidupan saya nggak pernah ketemu pelayanan dengan dana yang seperti kalian punya setiap bulan, tetapi bisa melakukan pelayanan nasional, skop nasional sebesar ini. Caranya gimana hanya Tuhan yang bisa buat. Dan itu saya bangga sekali. Kenapa? Karena itu Google. Itu adalah 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus dilipat gandakan. Jadi saya pikir inilah kerajaan Allah, Pak. Bahwa kita gereja,
Tuhan di Indonesia ada 70.000, tetapi ada ratusan juta manusia. Kenapa kami bisa percaya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang sangat transformatif melalui gerejanya? Adalah justru karena Bapak tanya itu, di tangan Tuhan itu bisa dilipat gandakan menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Luar biasa. Memang apapun kita harus percaya, walaupun tidak ada alasan untuk kita percaya, tetap percaya. Kayak macam Abraham, Tuhan panggil ke depan, lihat bintang-bintang di langit, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Pada waktu itu gak mungkin, istrinya sudah 60-an, sudah mati haid, dia sendiri juga udah tua, tapi tetap dia percaya. Sekarang kita melihat keturunannya, kita ini semua ada. Oke, terima kasih Pak.